Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Rizky Maulana dengan NIM 2055, 2011, 10025 dan teman saya yang bernama Nur Halim dengan NIM 2055, 2011, 10021. Kami akan melakukan review pada materi makalah yang kami buat, yaitu seputar sensitive data exposure. Yang pertama-tama akan dijelaskan oleh teman saya sendiri, yaitu Nur Halim. Baiklah, yang pertama-tama yaitu pengertian sensitive data exposure. Apa itu sensitive data exposure? Sensitive data exposure merupakan kondisi di mana informasi sensitif atau rahasia seperti nomor kartu kredit, paspor, atau informasi identitas pribadi lainnya diungkap secara tidak sengaja atau sengaja kepada pihak yang tidak berwenang. Kemudian jenis-jenis sensitive data exposure. Yang pertama ada data breach, yaitu kejadian di mana data sensitif yang disimpan oleh sebuah perusahaan atau organisasi dicuri dan diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, phishing, yaitu serangan cyber di mana penyerang membuat situs web atau email palsu untuk menipu orang agar memberikan informasi pribadi atau keuangan. Yang ketiga ada skimming, yaitu teknik pencurian data kartu kredit dengan menginstal perangkat lunak yang dapat mencuri informasi dari mesin pembaca kartu kredit atau debit. Yang keempat ada soldier surfing, yaitu teknik mengintip nomor PIN atau kata sandi seseorang saat memasukkan pada perangkat yang terlihat. Yang kelima ada mine in the middle attack, yaitu serangan di mana penyerang memasuki komunikasi antara dua pihak dan memperoleh informasi sensitif. Yang keenam ada dumpster diving, yaitu metode mencari informasi sensitif di tempat sampah atau tempat pembuangan sampah lainnya. Yang ketujuh ada keamanan yang buruk, yaitu kelemahan atau kekurangan dalam sistem keamanan seperti password yang lemah, tidak adanya enkripsi data, atau software yang tidak diperbarui. Dan selanjutnya penyebab-penyebab terjadinya sensitive data exposure. Yang pertama ada kesalahan konfigurasi. Hal ini dapat terjadi ketika administrator sistem tidak memperbarui perangkat keamanan atau mengabaikan masalah keamanan yang terkait dengan konfigurasi. Dan selanjutnya serangan peretas. Peretas dapat mencoba untuk meretas sistem atau perangkat lunak untuk mengakses data sensitif. Serangan peretas dapat dilakukan dengan menggunakan teknik seperti brute force, penjebolan kata sandi, atau serangan DDoS. Kemudian kesalahan manusia. Kesalahan manusia seperti mengirim email yang salah, menghapus atau memindahkan file secara tidak sengaja, atau kehilangan perangkat yang berisi data sensitif dapat menyebabkan data sensitif menjadi terungkap. Dan selanjutnya kesalahan pada perangkat lunak. Kelemahan pada perangkat lunak dapat memungkinkan peretas untuk mengakses data sensitif. Kelemahan pada perangkat lunak ini sering kali disebut sebagai vulnerability. Kemudian kurangnya pengawasan dan pemantauan. Kurangnya pengawasan dan pemantauan pada sistem dan data sensitif dapat menyebabkan kesalahan atau serangan tidak terdeteksi secara tepat waktu sehingga menyebabkan data sensitif menjadi terungkap. Kemudian yang selanjutnya ada dampak sensitif data exposure. Yang pertama, hilangnya kepercayaan pelanggan. Hal ini dapat terjadi ketika administrator sistem tidak memperbarui pengaturan keamanan atau mengabaikan masalah keamanan yang terkait dengan konfigurasi. Yang kedua ada kerugian finansial. Jika data sensitif terungkap, termasuk informasi keuangan seperti nomor kartu kredit atau rekening bank, hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi perusahaan atau pelanggan. Yang ketiga ada pelanggaran privasi. Terjadinya sensitive data exposure dapat melanggar privasi individu
dan mengungkapkan informasi pribadi yang sensitif seperti informasi kesehatan atau data biometrik. Yang keempat, pencurian identitas. Jika data sensitif seperti nomor identitas atau nomor kartu kredit menjadi terungkap, hal ini dapat meningkatkan risiko pencurian identitas dan penipuan. Yang kelima, sanksi hukum. Jika perusahaan gagal mematuhi undang-undang dan peraturan yang mengatur pengelolaan data sensitif, hal ini dapat mengakibatkan sanksi hukum dan denda yang besar. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Rizky Maulana. Selanjutnya akan saya sampaikan terkait langkah-langkah pencegahan sensitif data exposure, yaitu ada 9. Pertama ada identifikasi data. Langkah pertama adalah mengidentifikasi data sensitif dalam organisasi atau lingkungan kerja. Hal ini dapat meliputi informasi pribadi, informasi keuangan, data medis, dan informasi rahasia lainnya. Kedua, batasi akses. Pastikan bahwa hanya orang-orang yang membutuhkan akses ke data sensitif yang memiliki izin untuk mengaksesnya. Batasi akses dan dengan membuat kebijakan akses yang ketat dan memberikan akses hanya pada tingkat yang diperlukan. Ketiga, enkripsi data. Enkripsi data adalah salah satu cara paling efektif untuk melindungi data sensitif pastinya. Pastikan bahwa semua data sensitif yang disimpan atau ditransmisikan dienkripsikan dengan protokol enkripsi yang kuat. Selanjutnya yang keempat, pastikan bahwa sistem keamanan kita selalu diperbarui dan ditingkatkan. Jangan biarkan celah keamanan dan pastikan bahwa sistem keamanan kita dapat mendeteksi dan mengatasi ancaman keamanan. Kelima, latih karyawan tentang kebijakan keamanan dan cara mengidentifikasi melindungi data sensitif. Karyawan juga harus diberitahu secara mendalam tentang risiko keamanan yang terkait dengan penggunaan teknologi dan cara menghindarinya. Keenam, lakukan pemantauan dan pengawasan aktivitas di sistem untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau tidak sah. Hal ini dapat membantu mendeteksi kebocoran data sensitif dengan cepat. Yang ketujuh, lakukan pencadangan data secara teratur untuk memastikan bahwa data sensitif dapat dipulihkan jika terjadi kegagalan sistem atau serangan cyber. Kedelapan, pastikan bahwa vendor yang kita gunakan untuk menyimpan atau memproses data sensitif memiliki kebijakan keamanan yang ketat dan memenuhi sistem standar keamanan yang diperlukan. Terakhir, pertimbangkan penggunaan privasi by design saat merancang dan membangun sistem. Prinsip ini memastikan bahwa privasi dan keamanan dipertimbangkan dari awal dalam proses pengembangan. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan, sensitive data exposure adalah masalah keamanan data yang sering dan dapat membahayakan informasi pribadi dan bisnis. Hal ini dapat terjadi ketika data sensitif tidak dilindungi dengan baik dan benar, diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mencegah sensitive data exposure. Baik, Mas, mungkin itulah sedikit review makalah untuk pengantar ujian tengah semester yang kami buat. Maaf kalau ada salah-salah kata atau mungkin tindakan yang kurang bisa dipahami. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.